Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryaningsi dengan NPMG 1F022049. Di sini tujuan saya membuat video ini ialah untuk melengkapi tugas responsi dari mata kuliah proyek pemrograman berbasis web dan e-commerce, di mana tugasnya ialah membuat database yang di dalamnya terdapat tabel mahasiswa dan juga terdapat fitur CRUD di dalam sistem database tersebut, di mana CRUD itu adalah create, read, update, dan delete di Laravel. Di sini saya sudah membuat database-nya, yaitu bernama UNIP. Kemudian terdapat tabel di dalam database ini, yang di dalam tabel ini terdapat entitas atributnya, yaitu ID, nama, NPM, prodi, fakultas, jenis kelamin. Kemudian kita masuk ke dalam sistem yang telah saya buat, di mana ini merupakan sistem data mahasiswa yang bisa kita tambah data, edit, dan hapus. Di dalam data mahasiswa ini terdapat entitasnya, yaitu ID, nama, NPM, prodi, fakultas, dan jenis kelamin. Di data mahasiswa ini saya sudah membuat data-data yang telah saya buat sebelumnya. Ada MYOPHAT dengan PMB 1A 021416, ada Fadli Miko, ada Revika, dan Esra. Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan data mahasiswa. Kita tambah data dan kita masuk ke dalam formulir data mahasiswa. Dan kita dapat menambahkan namanya. Misalnya kita tambahkan ialah Indri Kusuma Sari. Kemudian kita tambahkan NPM-nya itu G1F023001. Dan NPM-nya sistem prodinya sistem informasi, fakultas teknik, jenis kelaminnya adalah perempuan. Yang kita simpan. Di sini terlihat pada data mahasiswa telah tertambah data bernama Indri Kusumasari dengan PMG 1F023001, prodi sistem informasi, fakultas teknik, jenis kelamin perempuan. Di sini saya akan mencoba mengedit data mahasiswa Indri ini. Nah, kita pencet edit. Sini kita masuk ke from edit. Kita dapat mengedit NPM-nya 1F21, dan kita tambahin juga Indri Kusumasari. Kita ubah jadi Ramada, dan kita dapat menyimpan perubahan dari data yang telah kita ubah. Simpan perubahan. Di sini terlihat bahwa nama Indri Kusumasari telah terubah jadi Indri Kusuma Ramadhani dengan NPMG 1F023021. Kita mencoba untuk menghapus data dari Indri tersebut. Lihat bahwa data dari Indri telah terhapus dari data mahasiswa. Kemudian kita masuk ke project Laravel-nya, kita masuk ke shortcut dari Laravel yang telah kita buat untuk menampilkan tampilan sistem tersebut. Kemudian langkah pertamanya kita memasukkan database yang telah kita buat sebelumnya di INF Laravel. Di sini kita dapat menambahkan nama database yang telah kita buat sebelumnya, itu kita namakan UNIP pada DB database. Kemudian kita membuat migration tabel. Caranya ialah PHP artisan
migration, nama tabel yang kita ingin buat. Misalnya kita ingin membuat mahasiswa. Setelah itu kita dapat melakukan enter, dan jika berhasil, tabel migration ini akan muncul di database dan migration. Sini kita lihat bahwa kita telah menambahkan tabel mahasiswa. Sebelumnya tidak ada tabel string card ini. Kita menambahkannya mengikuti sistem kita. Misalnya di sini kita mempunyai tabel mahasiswa, kita menambahkan atribut nama dengan tipe data string, NPM dengan tipe data card, prodi dengan tipe data string, dan fakultas dengan string, jenis kelamin dengan tipe data enum. Kemudian setelah kita membuat tabel ini dan menambahkan atributnya, kita dapat melakukan migrate untuk menambahkan dan menghubungkan tabel Laravel ini dengan database Unip SQL yang telah kita buat sebelumnya. Caranya ialah melakukan perintah pada terminal, yaitu php artisan migrate. Dan kita dapat melakukan enter, dan jika berhasil, maka tabel dari mahasiswa ini akan masuk ke dalam database universitas yang telah kita buat sebelum, database universitas, karena sudah terhubung ke database universitas. Kemudian setelahnya kita dapat mengisi data dari web, di mana ada records, ada view, dan ada root. Kita dapat melihat bahwa kita dapat masukkan use app http controller dan mahasiswa controller ini kita buat sebelumnya, yaitu dengan cara php artisan make controller, nama controller yang ingin kita buat. Misalnya kita membuat mahasiswa controller. Kemudian kita enter, dan jika berhasil, maka nama mahasiswa controller ini akan muncul pada app http controller. Di sini masih dapat mahasiswa controller yang telah kita buat. Di dalam sini kita dapat mengisi function hubungan dari ini. Kita dapat juga menghubung create untuk menambahkan data, menginputnya, memvalidasi bahwa menyimpan data tersebut yang kita tambahkan. Kemudian kita dapat masukkan juga function edit, dan juga update-nya yang telah jika kita mengklik edit, maka kita bisa mengupdate-nya. Dan kita dapat melakukan juga distore, yaitu menghapus data. Dengan ini kita dapat menghapus data mahasiswa tersebut. Kemudian kita masuk ke index. Index ini merupakan tampilan dari sistem tersebut, di mana tampilan awalnya yaitu data mahasiswa ada di sini, ya, detail data mahasiswa. Kemudian kita memakai Bootstrap CSS. Kemudian ini ada stylenya, dan ada container.
Kemudian terdapat juga tambah data, ini edit, metode delete, dan hapus. Kemudian kita masuk create. Create ini akan disambungkan ke dalam mahasiswa controller, dimana pada create, pada function create ini, tambah data ini, kita dapat langsung masuk ke tampilan create. Create ini merupakan tampilan dari tambah data. Dalam create ini terdapat data mahasiswa, title-nya, box rate-nya, dan style, container juga, bahwa di dalamnya ada formulir data mahasiswa, ada metode post untuk menampilkan data yang telah disimpan atau ditambah, nama yang data-data yang dapat kita tambah yaitu nama, NPM, prodi, fakultas, pilih jenis kelamin. Kemudian kita dapat melakukan simpan pada button. Kemudian kita masuk ke laman edit. Laman edit ini sama seperti create sebelumnya, di mana di mahasiswa controller ini akan dipanggil. Seperti laman edit ini. Pada function edit maka akan memanggil view dari edit. Ini ada tampilan dari edit tersebut. Nah, terlihat bahwa ada title edit data mahasiswa, ada style juga, ada kontainernya. Kemudian ada metode post untuk menampilkan data yang telah diedit. Kemudian ada ada data-data yang bisa diedit. Nah, ada tombol simpan perubahan. Dan jika sudah selesai mengedit, maka bisa melakukan simpan perubahan. Itu saja mungkin penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.